Cuma dari HP Anda, tiba-tiba Anda upload, nggak cuma kayak gitu ya. NFT ini karya yang mempunyai cerita lah, histori. Namanya art itu ada nilai di dalamnya. Kalau kalian cuma nangkep dari kamera HP BlackBerry, HP nggak ada Nokia. nggak ada nilai gitu. Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Terima kasih. Maaf guys. Selamat datang di podcast VCD ngomong-ngomong dengan saya, orang lewat ya, orang aneh, nggak tahu disuruh nge-MC ya. Jadi, hayu. Oke. Hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat istimewa. Seseorang yang spesial yang pernah menjadi suhu saya di sebuah kepanitiaan. Perkenalkan. Sering ada kayak bintang-bintang. Halo guys, nama saya Patrick dan saya Kristen. Salam toleransi semuanya, Ya. untuk seluruh umat Yusi ya. Salam toleransi. Ya, boleh diperkenalkan dulu Kak Patrick sekarang menjabat sebagai apa, terus kesibukannya apa? Oh, ya, nama saya Patrick dan saya mahasiswa VCD. Ya, tentulah ini soalnya di channel VCD. Dan saya kesibukannya banyak project sih, project video dan lain-lain gitu. Oke. Kok bisa sampai duduk di sini gimana Kak Patrick ceritanya? Disuruh. Aku kok bingung ini nanti bridging ke NFT-nya gimana. Saya disuruh di sini karena kebetulan ada topik yang cukup menarik buat saya dan mungkin kepala departemen saya tidak bisa mencari orang yang lebih capable. Ya, ada topik yang sangat menarik untuk dibahas gitu katanya. Apa sih, Acam? Apa ya? Apa nih? Ya guys, sekarang kan kita menemukan banyak fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah seorang pemuda, ya kalau nggak salah ya, namanya Ghazali waktu itu, yang mengupload foto dan laku di sebuah platform ya kalau nggak salah. Iya, di sebuah platform. Nah, hari ini kita membicarakan tentang NFT. Wah. Apakah itu NFT? Apakah itu NFT? Jadi NFT itu adalah aset. Gampangnya sebuah aset yang mungkin keterangannya bisa nanti ditunjukkan di sini. Ya, baca sendiri ya guys. Iya. Jangan males. Jadi itu banyak hubungannya dengan kripto, blockchain, dan unsur-unsur investasi lainnya yang lebih naik turun daripada unsur investasi yang sudah ada sekarang. Mungkin kayak kita tahu deposito, terus saham, ada reksadana. Ini lebih naik turun gitu. Basically kayak gitu. Oke. Jadi perbedaan paling besarnya NFT sama kayak kripto terus Bitcoin itu apa Kak? Nah, NFT ini aset yang diperjualbelikan. Kalau Bitcoin sama kripto itu kan kayak mata uangnya yang untuk membeli gitu. Oke. Nah, NFT ini kayak aset gitu. Jadi kalian bisa jual apa saja. Apa saja it means apa aja. Apa aja yang bisa kalian jual di OpenSea. Misalnya OpenSea itu salah satu marketplace. Ada Hand, ada banyak banget marketplace-nya. Jadi kalian bisa jual apa aja. Ini termasuk gambar, termasuk musik, termasuk animasi, 3D dan lain-lain. Itu kalian bisa jual di sana. Dan orang itu bisa langsung mendapatkan kepemilikannya. Itu gampangannya. Perumpamaannya itu kayak kamu beli sesuatu lukisan, tapi lukisannya itu mahal. Jadi kamu itu bakal dapat sertifikat untuk kepemilikan. Jadi nggak cuma kamu beli lukisan terus ya udah aku punya gitu. Tapi kamu bakal dapat sertifikat ini lukisan punya
Acam. Ini lukisan punya Patrick gitu. Jadi ada kayak sertifikat kepemilikan dan sertifikat itu bisa berpindah-pindah jika orang lain juga membeli. Jadi misal Gerald membeli lukisan ini, jadi dia punya sertifikat ini gitu. Jadi itu lebih apa ya? Kamu punya JPEG tapi punya sertifikatnya gitu. Oke. Berarti kita bisa ngejual ijazah kita ya. Berarti kita bisa beli sertifikat ya. Bisa. Waduh. Berarti yang dijual di sini itu dalam bentuk barang atau bentuk gambar atau gimana, Kak? Nah, ini uniknya. Selama ini itu dalam bentuk digital. Jadi kayak JPEG dan lain-lain gitu. Tapi makin kesini banyak yang jual itu kayak jika kamu beli barang ini, kamu bakal dapat benefit ini. Kayak misal kamu beli yang paling terkenal di dunia NFT itu kayak Ape Monkey yang mungkin gambarnya ini. Itu jika kamu beli ini yang harganya sampai jutaan dan miliaran ini, kamu bisa dapat tiket ke Yak. Yak itu kapal. Yak itu kayak kamu langsung dapat jadi anggota klubnya. Jadi kamu ke klub itu langsung gratis dan lain-lain, banyak benefitnya. Tapi juga banyak kayak NFT Indonesia. Aku kasih contoh kemarin kayak Is Yuniarto. Is Yuniarto itu kemarin habis membuat NFT. Kalau kalian tahu Is Yuniarto itu yang buat fan art wayang-wayangnya superhero. Itu dia buat NFT tentang wayang. Jadi kalau kamu beli NFT itu, kamu bisa dapat wayang wayang special editionnya dia secara fisik dan secara NFT. Okay. Jadi kayak ada benefit lain yang disediakan oleh beberapa orang gitu. Tapi nggak harus gitu. Jadi mungkin ada yang jual JPEG doang, jadi masih bisa gitu. Oke. Kalau dari Kak Patrick sendiri nih, kira-kira Kak Patrick udah pernah nyobain nggak atau pernah jual barang atau apa gitu di NFT ini? Nah, kebetulan aku pernah nggak sekali sih, beberapa kali aku nyoba untuk jual, tapi karena memang nggak fokus di situ, fokus jadi pemerhati NFT gitu kan. Jadi aku cuma pernah nyoba sekali dan aku kayak masuk di komunitasnya, jadi aku juga memperhatikan banyak banget orang yang punya project NFT itu dan memang project NFT itu nggak cuma kita buat satu gambar terus jual, banyak orang yang minimal itu buat 1000 gambar baru dijual gitu. Kayak nggak cuma satu, nggak cuma dua gitu, harus misalnya 1000 kan kita bisa lihat NFT yang kayak satu gambar terus dibuat kayak ada topi, ada nggak tahu topi, melet dan lain-lain, itu kan kayak banyak banget. Jadi banyak orang yang dedikasikan dirinya di NFT kayak minimal harus 1000 gambar dan lain-lain gitu. Oke, berarti Kak Patrick ini udah pernah nyoba dan alasannya Kak Patrick nyoba NFT ini apa sih Kak? Alasan terbesarnya gitu? Karena menarik gitu kan ya. Setelah pengumuman dari metaverse-nya Facebook, gitu kan. Itu kan berhubungan banget sama kripto, NFT dan lain-lain. Jadi itu NFT merupakan ya dunia baru gitu. Asik. Kayak dunia baru guys. Untuk jual beli. Itu kan banyak orang-orang ngomong itu web 4.0. Tahu nggak web 4.0? Nggak tahu apa jadi itu, Kak? web 3.0 itu web yang kita tahu sekarang, di mana kita bisa berinteraksi di sosial media. Kita punya ya gitulah, web 3.0 itu tentang sosial media. Tapi 4.0 kita webnya itu kita bisa mempunyai kepemilikan di sana gitu. Intinya gitu. Kalian bisa cari-cari kalau mau detail. Oke. Tadi kan ini kayak hype banget gitu kan ya di Indonesia. Menurutnya Kak Patrick sendiri nih kayak hype-nya bakal tahan lama nggak atau dari value yang dibeli ini kayak worth the hype atau enggak? Value ini bakal bertahan lama di Indonesia atau enggak? Ini aku takutnya masih nunggu kebijakan pemerintah dulu. Karena setelah beberapa kasus kemarin yang kayak ada orang yang upload KTP, ada beberapa orang yang upload kayak nasi pecel pun diupload gitu kan ya. Kayak nggak jelas banget gitu kan ya. Itu kayak mungkin nanti tunggu regulasi pemerintah untuk bisa ngatur kripto ini. Tapi masalahnya karena kripto ini terlalu bebas. Kenapa orang milih kripto? Karena bebas, nggak ada regulasi. Jadi mungkin agak susah untuk bikin regulasi untuk kripto ini. Nah, untuk ini value-nya bakal terus atau enggak? Ini mungkin apa ya? Mungkin agak susah untuk turunnya karena di pandemi ini Bitcoin turun, Dogecoin turun, Shiba turun. Tapi yang masih naik itu Ethereum, yang dimana itu basisnya NFT itu Ethereum kan. Oh, oke. Jadi
itu agak aneh. Jadi Ethereum itu price-nya naik tapi yang Bitcoin dan lain-lainnya turun. Emang kripto itu agak membingungkan, tapi kayaknya value-nya turun itu masih lama karena orang-orang masih fokus di metaverse, di gitu, kripto lah. Tapi orang Indonesia sendiri tuh kayak aneh-aneh gak sih Kak? Kayak baru hype langsung upload seblak gitu. Seenggaknya kayak mereka inovasi kayak seblak boba, martabak boba gitu. Gila, semua aja hype diikutin gitu. Aneh gak sih? Iya. Ya nggak bisa nyalain mereka juga sih karena emang edukasi untuk kripto masih kurang juga kan ya. Iya. Orang tiba-tiba nanam saham tapi yang ditanam cuma 100.000 kan buat apa? Itu kan kayak edukasi keuangannya masih belum ada gitu. Bener. Jadi mungkin mulai maraknya komunitas NFT ini mungkin bisa membantu peredaran NFT di Indonesia mungkin ya. Oke. Jadi kalau misalnya orang mau nyoba NFT nih, jadi apa sih yang harus diketahui dulu sebelum kayak nyoba NFT ini? Nah, NFT ini apa ya? Mungkin bisa disebut gambling ini. Oke. Karena harga untuk kita upload karya itu nggak murah sekarang, karena semakin lama semakin naik kan Ethereum-nya. Jadi yang harus diketahui itu kalian pertama harus punya karya, dan karya ini yang niat. Tolong ya guys ya. Nggak cuma dari HP Anda, tiba-tiba Anda upload, nggak cuma kayak gitu ya. NFT ini karya yang mempunyai cerita lah, history. Namanya art itu ada nilai di dalamnya. Kalau kalian cuma nangkep dari kamera HP BlackBerry, nggak ada nilai gitu. Dan yang kedua, ini juga bukan untuk main-main gitu. Bahkan seorang Ghazali yang kita cuma lihat kayak dia foto diem gitu, dia konsisten selama 5 tahun. Jadi setiap fotonya itu ada nilainya, ada konsistensi, ada cerita di baliknya. Dan apa ya, mungkin kalian pernah lihat podcastnya Deddy Corbuzier sama Arnold Purnomo sama Ghazali. Itu kan diceritain kenapa Ghazali bisa viral, karena komunitas NFT sendiri. Jadi kalian kalau mau main NFT, kalian harus ya masuk komunitas, sosialisasi di komunitas. Ya itu beberapa sih untuk mungkin supaya kalian tahu tentang NFT-NFT-an nih. Ya itu guys. Jadi yang aku penasaran juga, kita itu yang set harga itu kita sendiri atau dari NFT-nya? Bisa kita sendiri, ada beberapa teknis ya. Kayak kita bisa set harga terendah, itu kan ada beberapa teknis kayak ada bidding gitu. Ada orang, aku ngeset harga, aku mau harga 0,1. Aku ngeset aku mau beli 0,2, aku mau beli 0,3. Jadi kita bisa ngeset harga paling rendah, tapi juga bisa ngeset harga fix juga. Kayak kalau kamu beli ini, kamu minimal belinya 0,01 Ethereum gitu. Dan mungkin 0,1 Ethereum itu agak mahal ya. 0,01 Ethereum itu sekitar 50.000. Ya, itu 0,01. Berarti kayak semacam lelang gitu enggak sih? Iya, bisa lelang. Bisa lelang ya. Nah, terus tahapannya gitu kayak kalau mau upload karya atau mau ngejual karyanya gimana kira-kira secara singkatnya? Kalian pertama punya karya dulu. Masuk VCD dulu. Ya, punya karya, terus kalian masuk ke marketplace kayak OpenSea, Hand dan lain-lain. Biasanya orang-orang familiarnya sama OpenSea. Kalian masuk situ, kalian buat akun, buat wallet. Wallet ini nggak bisa kalian pakai OVO, Dana, nggak bisa. Ada wallet sendiri untuk kripto. Jadi itu buat nyimpen aset kripto kalian. Nanti disambungin wallet sama OpenSea kalian, terus kalian upload. Nah, di upload ini kalian nggak cuma upload doang kayak Instagram, kalian bisa upload set sudah. Tapi kalian harus bayar uploadnya ini. Nah, uploadnya kemarin aku ngupload itu sekitar 700.000 sekali upload. Jadi agaknya nggak bisa buat main-main ya. Iya guys, jangan asal upload kalian. Makanya agak gambling gitu ngerasanya gitu. Jadi kalian setelah upload ya udah nunggu orang yang mau beli, dan kalian bisa promosi. Kayak sekarang sudah banyak media promosi kayak Twitter itu menyediakan untuk fitur NFT. Jadi kalian bisa promosi di situ, promosi di Discord yang mungkin banyak komunitas di situ, banyak lah. Pokoknya yang fokusnya itu marketing atau promosi di situ. Oke, jadi kalau kita lihat kan karya itu sekarang gampang banget diplagiasi gitu kan, gampang banget dimanipulasi lah, entah watermarknya, entah apanya. Nah,
cara kita tahu kalau karya itu bener asli itu gimana? Cara kita tahu karya benar-benar asli. Di NFT NFT itu otomatis ketika kita buka wallet, kita itu sudah ada tulisan karya ini punya kita gitu. Jadi kayak misal aku beli monyet itu kan ya, monyet emas gitu misalnya ya, itu di walletku, di akun OpenSea ku itu langsung, oh monyet emas ini punya Patrick ya. Udah ada kayak sertifikat lah isinya, kayak ini kepemilikan punyaku gitu. Jadi di NFT itu yang upload gitu juga ada kayak centang birunya, jadi kayak udah verified gitu. Iya, kamu cari orang yang upload ini sudah centang biru, oh ini terpercaya gitu. Jadi agak susah nyari orang yang plagiat sih. Iya. Mentok-mentok itu orang yang plagiat itu ngambil dari NFT sebelah terus diupload di punya kita gitu. Itu ada yang kayak gitu. Jadi itu emang agak susah kalau yang itu ya, karena gak tahu ya, regulasinya emang agak susah untuk copy-mengcopy itu. Soalnya aku sendiri pernah dengar kalau misalnya ada yang ngambil dari website website seni kayak Pinterest atau enggak Behance atau enggak DeviantArt itu, katanya diambil di situ terus diupload di NFT itu kan bisa. Iya bisa. Nah kayak gitu. Ngawur itu. Iya. Kayak gitu kan berarti regulasinya emang belum paten atau kayak gimana? Iya emang itu karena pasar bebas ya. Karena nggak ada yang mengawasi juga. Maksudnya itu kan kripto, NFT dan lain-lain itu kan basisnya nggak ada di negara manapun gitu loh. Kayak itu di internet, bukan di manapun. Jadi nggak ada peraturan negara yang bisa mencekal itu gitu. Jadi kan teknologi blockchain itu dipegang oleh tiap komputer. Jadi nggak ada yang bisa meregulasi itu gitu. Jadi memang agak susah untuk nangkep kayak gitu. Yang bisa kita harapkan ya dari pihak OpenSea-nya gitu. Iya guys, itu ya guys. Dimana keuntungan yang besar itu selalu ada dark side-nya ya. Kalau kita lihat dari NFT ini. Nah, NFT ini berarti sangat bisa dijadikan media investasi ya. Berarti bisa nggak kalau dijadikan saham gitu? Nggak tahu bentuknya kayak gimana. Banyak orang yang nggak buat karya, tapi mereka bergerak di NFT. Oh, oke. Caranya itu mereka cari NFT yang harganya murah, tapi punya potensi bisa harganya tinggi. Terus mereka resell lagi, mereka jual kembali. Jadi mereka dapat dari dividen harga rendah sama harga tinggi itu. Jadi banyak orang yang kayak gitu emang gerak bisnisnya di situ. Tapi kalau untuk jadi investasi sih karena terlalu naik turun nggak bisa dijadiin sumber penghasilan sih. Iya. Oke, jadi apa sih yang bikin NFT ini kayak penting gitu? Atau bermakna atau seenggaknya di masa kini itu apa? Yang bikin penting karena ini mungkin adalah gerbang baru untuk para artis supaya lebih dihargai gitu ya. Asik. Oke. Kayak platform baru. Iya, platform baru untuk menghargai para artis, biar artis nggak ngupload di Instagram terus like-nya cuma 2 gitu ya. Jadi mereka punya harga lebih tinggi lagi, mereka punya nilai lebih tinggi lagi. Bahkan artis-artis yang membuat karya yang unik itu punya tempat untuk show off gitu, tempat untuk harganya bisa lebih tinggi gitulah, intinya gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita berarti apakah orang yang nggak bisa seni bisa masuk NFT? Banyak. Oke. Banyak ya guys ya. Berarti nggak menutup kemungkinan. Iya, kamu bisa jadi artis, bisa jadi kolektor. Kolektor itu kan kamu nggak usah butuh seni, tapi kamu kan menikmati seni pun bisa jadi kolektor gitu. Masuk akal. Ya gitu sih, bisa. Nah, di masa depan kayak kan teknologi berkembang terus nih. Ini bisa jadi tempat nggak ya? Bisa jadi tempat koleksi seni yang paten nggak? Bisa jadi bertahan seterusnya atau nanti bakal tetap nanti bakal ada turunnya, bakal ada udah nggak terlupakan kayak gitu-gitu kan biasanya cepet tuh. Karena teknologi kripto ini baru 10 tahun ya.
Kan Bitcoin baru keluar itu sekitar tahun 2010-an. Jadi kita masih belum tahu kedepannya bakal gimana karena kita semua masih belum mengerti juga sama teknologi ini. Tapi kalau menurutku kedepannya apakah bisa jadi apa tadi? Jadi tempat koleksi Iya, jadi yang tempat paten gitu. koleksi paten sih. Mungkin kita lihat dulu Regulasi. metaverse dan Metaverse. lain-lain kan ya. Oke. Perkembangannya gimana? Apakah mereka mau konsep VR atau bakal konsep AR dan lain-lain itu kan kita masih lihat perkembangan teknologi lah. Oke. Ya, jadi itu teman-teman sekilas tentang NFT. Jadi yang kalian bertanya-tanya kenapa kok harganya segini, harganya segitu. Emang dulu kita kalau beli sesuatu itu karena ada dua faktor, yaitu faktor fungsi dan faktor kebutuhan. Nah, sekarang mungkin ada tambah lagi yaitu kayak value pencipta, juga value masyarakat gitu. Dimana kalau value pencipta kita entah ngikutin penciptanya atau enggak ngikutin sejarah dari karya itu, baru kita tahu value-nya itu segitu gitu. Jadi enggak serta-merta lukisan yang simple satu warna doang itu kok bisa mahal gitu ya, pasti ada sejarah di baliknya gitu. Jadi enggak serta-merta bikin karya yang simple terus di-upload gitu guys. Nah, terima kasih semuanya yang udah mengikuti podcast kita sampai saat ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat follow Kak Patrick di Mesti Patrick. Ya mulai di situ aja. apa ada? Nggak ada. Nggak ada. Yang IG oke. Iya, IG aja. Dan terima kasih. Jangan lupa follow YouTube VCDears, UC VCDears dan juga IG SUVCD dan UC VCD juga buat update-update dari konten-konten kita selanjutnya. Oke. Jadi terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.